Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasanya masih utuh? Masih utuh. Sudah bolong berapa kali? Belum. Alhamdulillah, berarti sudah menopause semuanya. Tapi luar biasa, alhamdulillah. Orang puasa ini sering dinina-bobokkan dengan beberapa hadis palsu. Di antaranya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Pernah dengar nggak? Padahal hadisnya dhaif. Puasa ini harus memanfaatkan waktu untuk latar kabuna tobakona tobak. Harus meningkat setingkat demi setingkat, memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Karena Rasulullah dulu mengkhawatirkan, aku khawatir kepada umatku, satu, nikmat waktu dan nikmat sehat. Karena sering ada orang itu punya sehat, tak punya waktu, tapi disia-siakan. Makanya dalam Al-Quran dibaca dulu ayatnya, dibaca ayat dulu, surat Al-Asr. Sangat pendek, semuanya hafal. Nggak usah pakai mushaf Quran aja, semuanya hafal. Ya, atau dibaca bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Surat Al-Asr ini pendek, tetapi ada 4. Ada berapa? 4. Pertama, semua orang itu akan rugi, kecuali dia punya beriman. Maka jangan tinggalkan iman sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali tetap dalam iman dan Islam. 2, orang yang senantiasa amal soleh. Kalau waktunya panjang, apa itu amal soleh? Amal soleh itu amal tepat waktu, amal secara proporsional, amal di mana orang itu, mohon maaf, misalnya seorang wali kota nyapu jalan itu baik apa jelek? Baik. Tapi kalau wali kota tiap hari nyapu jalan, dia tidak soleh. Masa wali kota tiap hari menyapu jalan, tugasnya bukan itu. Seorang suami itu masak di rumah, baik nggak? Tapi kalau tiap hari kerjanya masak, itu tidak soleh. Karena seharusnya dia cari bahan untuk masak. Yang berikutnya, senantiasa dalam kesabaran, senantiasa di dalam saling menasihati dalam kebaikan. Inilah orang yang baik. Inilah pentingnya menjaga waktu. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tahu waktu. Inilah Al-Asr. Semuanya rugi, kecuali senantiasa beriman, amal soleh, sabar, dan tetap dalam kebaikan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, karena memang orang Islam itu tidak ada waktu untuk nganggur. Nganggurnya orang beriman itu berpikir atau berzikir. Maka sebetulnya Islam tidak mengenal kata pensiun. Faidha farokta fanshob. Orang itu kalau sudah selesai satu urusan, maka harus kembali ke urusan berikutnya. Ada pertanyaan? Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Selain doa dan tawakal, Islam menganjurkan kita untuk berusaha. Tetapi kenapa setiap saya bekerja, saya susah sekali meninggalkan pekerjaan saya. Jadi saya sering meninggalkan sholat. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Terima kasih. Baik, tolong dicatat baik-baik ya. Tolong perhatikan semuanya. Halo? Masih hidup, Bu? Masih. Ya, pertama, tidak ada satu orang pun yang nggak bisa sholat. Saya tanya, sholat itu dengan naik sepeda sulit mana, Bu? Naik sepeda. Orang itu saya tanya, kira-kira orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa nggak naik sepeda? Orang buta bisa nggak naik sepeda? Tapi nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta, bisa nggak sholat? Bisa. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kedua, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Ayo bareng-bareng. Walaupun hidup 1000
Kan. Udah stop. Nanti malah nyanyi. Hidupmu 1000 tahun nggak ada gunanya kalau tidak maka jangan tinggalkan sholat. Dan seluruh mohon maaf, rukun Islam itu boleh ditinggalkan karena keadaan. Contoh, orang haji, boleh nggak haji karena nggak punya uang? Zakat, boleh nggak ditinggalkan karena miskin? Boleh. Puasa, boleh nggak puasa karena sakit? Boleh. Sekarang saya tanya, bolehkah nggak sholat karena nggak punya uang? Tidak boleh. Bolehkah nggak sholat karena dia miskin? Tidak boleh. Bolehkah sholat karena sakit? Tidak boleh. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Oh, saya nggak punya uang kok suruh sholat. Saya miskin kok sholat. Oh, sakit ya 3 tahun ini saya nggak sholat. Maka sholat itu boleh dilakukan dengan apa saja. Maka kesibukan apa saja jangan tinggalkan sholat itu boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan jalan, boleh dengan bahkan perang saja. Dalam keadaan perang kita harus sholat. Kita itu kalau sudah dalam pekerjaan apapun, pilot segala macam sholat. Kita kalau umroh dan haji, Pak, Bu, halo, kita juga sholat kan? Sholat di kendaraan sebagaimana kamu keadaan seperti apapun. Di pesawat ya sudah, Allahu Akbar sama Allah. Atahiyatnya nggak usah diangkat gini, nggak usah begini. Kenapa? Karena sholat itu dilakukan dalam kondisi apapun. Sekali lagi, kita harus memanfaatkan waktu, jangan lupa ibadah kita pada Allah. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.